Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muktafinua dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 210411100218. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 4 sorting. Yang tugas pertama, buat fungsi untuk mengurutkan sejumlah data dengan algoritma sebagai berikut. Lakukan pengurutan ascending antara indeks genap dengan indeks ganjil untuk semua data. Yang A, lakukan pengurutan antara indeks ganjil dengan genap untuk semua data. Lakukan tahapan A dan B secara bergantian terus-menerus sampai semua sudah terurut. Kita akan menjelaskan soal nomor 1 terlebih dahulu. Untuk soalnya yaitu seperti ini. Untuk code-nya, kita akan memakai bubble sort yang dengan parameter list data. List data didapatkan dari ini. A, listnya sebagai berikut: 13, 12, 10, 8, 7, 5, 11, 2. Lalu kita masukkan A ini ke dalam bubble sort ini agar supaya bisa dimasukin ke sini. Lalu kita print data untuk data awalnya yang seperti ini, data, supaya datanya ke print data awalnya gitu. Lalu yang pertama, lakukan pengurutan antara indeks ganjil dengan genap untuk semua data. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat perulangan dari panjang list datanya. Semisal datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti kita buat for i in range len list data supaya datanya itu 1 sampai 8. Biar enggak, kita coba aja langsung ya. Print i. Datanya bakalan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 sampai 7. Jadi ada 8 data ya. Soalnya dimulai dari 0. Lalu yang di sini antara indeks ganjil dan indeks genap. Yang pertama kita buat kondisi dulu antara ganjil sama genapnya. Kan rumus ganjil kan, mencari ganjil kan apa? Bilangannya apakah habis dibagi 2 itu sama dengan 0. Kalau itu berarti itu bilangan genap. Jadi di sini kita misalkan dari tadi kan 0, 1, 2, 3 sampai 7 kan. Jadi ini bakalan berubah-ubah mengikuti alurnya. Lalu apakah habis dibagi 2 gitu. Apakah hasilnya 0, maka akan tampil di sini. Jadi ini akan hasilnya i-nya itu akan hasilnya yang masuk itu bilangan genap aja. 2, 4, 6. Iya, 2, 4, 6 gitu aja. Coba ya, kita cek aja print i gitu di dalam kondisi ini. Kita cek hasilnya. Oh iya sih, 0, 2, 4, 6. Soalnya 0 kan juga termasuk bilangan genap ya, 0. Oh ya, 0 termasuk bilangan genap. Jadi 0, 2, 4, 6. Kayak gitu. Lalu yang seleksi kondisi selanjutnya yaitu else. Itu bilangan ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7. Udah itu aja. Lalu di sini print genap ganjil. Ini artinya indeks genap. Indeks genap kita mencari mengurutkan indeks genapnya, lalu indeks ganjilnya. Ya kayak gitu. Lalu for j in range 0 line list data min 1, 2. Ini supaya dari data ini makin yakin lagi. Mulai dari 0, awalnya mulai dari 0, lalu line list data min 1 sampai list datanya kan ada tadi 0 sampai berapa itu tadi, 7 dikurangi 1 kan dari itu kan. Lalu intervalnya 2. Jadi biar yakin lagi hasilnya itu hanya bilangan genap yang masuk ke sini. Kita print aja lagi kayak gini. 0246 0246 0246 kayak gitu. Biar yakin lagi masuk ke situ.
Lalu untuk yang bilangan ganjil juga kayak gitu, ini sama juga, bukan sama anunya tapi sama itunya, genap ganjilnya 135 135 135. Berarti yang 7 tadi nggak masuk ya, soalnya kayaknya bilangannya cuma 8 tadi kan, mulainya dari 0, jadi cuma 135 aja tuh. Kan ini kan dimulai dari 1, ini dimulai dari 0. Genap kan dimulai dari 0, lalu ganjil dimulai dari 1 kan, biar kayak gitu. Lalu kondisi lagi, jika list data J tadi kan 0246 kan, berarti 0 apakah lebih besar dari 0 ditambah 1 gitu. Lalu kalau lebih besar indeksnya maka ditukar gitu, intinya kayak gitu aja. Ini juga berlaku untuk yang di bawah ya, yang bilangan ganjil, cuman bedanya ini sortingnya hanya indeks genap, ini hanya indeks ganjil kayak gitu. Jadi coba kita run ya kayak gini, 13 12 10 8 7 5 11 2 itu kan list data awalnya. Lalu ini kita sorting genap ganjil sorting gitu kan, jadi kita lihat mana yang indeks genap ya, indeks genap. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7, jadi yang indeks genap banyak yang ini 13 10 7 11, itu aja. Jadi yang ini kan berarti kan ini ya indeks genap kan, indeks genap ganjil, berarti yang 13 ini ditukar sama yang 12, ditukar kayak gini. Lalu yang ini juga 8 sama 10 ditukar juga. Lalu yang ini juga karena indeksnya ganjil genap ganjil genap ganjil genap ganjil gitu ya, 75 75 57. Lalu ini juga 25 karena ini 01 2 3 4 6 45 67 ganjil genap ganjil genap ganjil gitu ya. Lalu yang ini ganjil genap sorting, jadi kita cari indeks yang ganjil, awalnya ganjil lalu genap ya, kayak gitu aja. Lalu yang ini kan ini 0, ini 1, ini 3, jadi ini 3, berarti dimulai dari 0 1 3 0 1 3 ya, ini ya mulai dari 13 ini apakah lebih besar dari 8? Kalau iya berarti ditukar kayak gini, 8 13. Lalu ini juga indeks ganjil 0 1 2 3 indeks ganjil, jadi 10 ditukar sama 5 ditukar sama 10. Lalu ini juga 7 ditukar juga sama 2. Lalu 11 nya tetap karena yang ini ganjil genap, jadi yang dicari awalnya itu mulai dari ganjil, jadi 1 terus 3 5 gitu aja. Lalu yang seterusnya juga bakalan seperti itu untuk metode perulangannya, pengurutannya. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan algoritma selection sort, buatlah fungsi untuk mengurutkan data secara ascending. Sekali iterasi luar, lakukan 2 kali proses, yaitu cari nilai max dan letakkan di indeks awal, serta cari nilai indeks minimal min dan letakkan di indeks akhir. Ini kayaknya salah ya, lakukan 2 kali proses, yaitu cari nilai max dan letakkan di indeks awal, ini seharusnya indeks akhir. Lalu serta cari nilai indeks min dan letakkan di indeks awal gitu ya, karena ascending kan awalnya kecil kan, lalu yang besarnya 2, ya yang paling besar kan di belakang gitu. Kalau kayak gini kan ini artinya descending gitu, tapi ini disuruh ascending, contohnya juga ascending.
buat kayak gini. Lalu pada contoh tersebut dapat dilihat bahwa iterasi pertama sebelum iterasi pertama selesai, data terkecil terletak pada indeks keempat. Kayaknya langsung aja ya kayak gini. Kita memakai selection sort karena di sini juga disuruh menggunakan algoritma selection sort. Kita pertama buat data awalnya aja, B listnya 10, 2, 5, 8, 1, 20, 7, 12, 4, seperti kayak ini. Lalu kita masukkan seperti tadi supaya biasa masuk ke dalam list data yang ada di fungsi selection sort. Kita print algoritma modifikasi selection sort karena ini print gak ngaruh apa-apa ya. Lalu print data awal juga nggak ngaruh apa-apa, cuma nampilin data awalnya aja. Lalu yang di sini bakalan berubah karena ini kan for i in range len list data min 1 print iterasi biar ke itunya. Jadi jalannya seperti ini, print i, kita lihat ya, bakalan jalan jadi 0, 1, 2, 3. Karena apa? Seharusnya ini lanjut 4, 5 kayak gitu, seharusnya lanjut. Kenapa berhenti? Karena di sini sudah aku kasih perubahan kalau datanya nggak berubah kita stop perulangannya biar nggak cari lagi gitu. Kita buat itu kan, itu kan 0, 1, 2, 3 cuma sampai itu ya. Lalu di sini kita buat minimal sama maksimalnya. Lalu di sini for j in range i plus 1, jadi mulainya dari itu tadi ya, 0 ditambah 1 mulai dari 1 ini sampai dengan list datanya. Sampai dengan list datanya tadi berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi 9. Jadi 10 data. If list data sama kayak yang awal tadi ya di bubble sort, kita cari yang ini. Perhatikan juga ininya, kalau minimal itu kurang dari, kalau maksimal itu lebih dari ya, lebih dari list data minimal. Kenapa ini lebih ke kok minimal? Karena sudah dicari gitu yang minimalnya ini. Yang minimal kan sama dengan i ya. Coba langsung aja ya, print minimal bakalan sama kayak i minimal kayak gini, sama kan 0, 1, 2, 3. Jadi bakalan seperti itu biar i nya nggak berubah gitu. I nya yang awal ini nggak berubah, soalnya i ini ambil dari sini, lalu yang di sini minimal ini ambil dari sini biar i nya nggak terganggu gitu. Lalu berarti kalau list data j kurang dari list data minimal, itu berarti sama dengan minimal itu sama dengan j kayak gitu. Coba ya kita lihat di sininya aja, print minimal kayak gini, bakalan kayak gini 0, 1, 4, 1, 2, 5, 2, 3, 4, 5. Berarti itu sama dengan j nya kayak gitu. Lalu yang di sini list data i ini sama kayak tadi, cuman untuk penukaran aja ya. Lalu maksimal len list data min i dikurangi 1, berarti len list data kan 10 dikurangi 0 dikurangi 1 kan berarti 10 dikurangi 0 dikurangi 1, 9 kan. Coba ya, print maksimal ya, coba aja ya, 0, 8, 7, 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5. Kenapa nggak urut? Karena itu kan berubah terus kan ya, berubah karena i nya kan tadi berarti kan list data kayak 0 berarti datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikurangi i dikurangi 0 dikurangi 1 jadi 8 kan, 8. Lalu 9 dikurangi berapa tadi?
I-nya tadi berapa ya, kayak gitulah. I-nya pokoknya ini mengurangi I-nya yang atas ini tadi ya, yang aku jelasin di awal tadi. Lalu for j in range ini sama kayak fungsi dari minimal, cuma perbedaannya hanya ada di kurang dari dan lebih dari, gitu aja. Dan ini juga kita kasih list data len list data min 1 min I min 1 karena ini sama kayak ini ya, I ini sama kayak ini gitu, biar kalau nanti ininya I gak bakalan urut maksimalnya. Soalnya kan ini manggil dari indeks keberapa gitu, biar sama kayak yang di maksimal ini gitu, kita kasih yang seperti yang atasnya ini. Seterusnya lagi untuk yang perubahan ini nggak apa ya, pakai juga sih kayaknya. Bentar, lakukan proses yang sama sampai dengan tidak ada lagi yang dengan dua sisi, maka jumlah iterasi yang diperlukan jauh berkurang. Oh ya, berarti perubahan ini juga perlu ya, karena di sini maka jumlah iterasi yang diperlukan jauh berkurang, karena iterasinya tadi kan banyak ya seharusnya, jadi makin sedikit karena dikasih perubahan ini. Jadi ini for j in range len list data min 1, list datanya dikurangi 1, lalu dicek apakah list data j itu lebih besar dari list data j plus 1 gitu. Kalau nggak lebih besar, berarti kan datanya udah selesai ya, udah selesai diurutin gitu, di sorting. Jadi perubahannya ini menjadi false, kan ini ngurutin terus kan apa, maka hasilnya kan sama kayak ini ya, lebih dari gitu, karena hasilnya bakalan ulang terus. Kalau udah kayak masuk ke kondisi ini, maka perubahannya kita kasih false, maka perubahannya berganti dengan false gitu, yang awalnya true ganti dengan false. Lalu kalau perubahannya berganti, maka akan di break gitu ya, akan nggak lanjut lagi, lalu print yang terakhir ini data yang urut gitu. Kita coba jalanin ya. Bentar, ada yang print, oh ini ya, masuk ke print. Kayak gini, 10 2 5 8 1 20 7 12 4. Untuk algoritmanya sendiri yaitu mengurutkan yang minimal terlebih dahulu ya, kayak contohnya indeks ke yang ini ya, yang minimal 1 2 5 8 10 20 7 12 4. Yang bakalan urut itu yang ini, yang 1 2 5 8 kayak gitu kan. Itu tadi kan mulainya dari itu ya. Lalu yang bawah juga maksimal kita cari juga 20 sama 4, kita tuker 20 sama 4 kayak gitu. Biar gampangnya itu kayak gini, 10 sama 1 lebih besar mana? 1, berarti 1 sama 10 ditukar. Lalu 2 sama berapa? Oh, 2 tetap ya, 2 tetap ya, nggak ada. Lalu 5 juga tetap, 8 juga tetap, cuma ini 1 sama 10 berubah, 20 7 12 4 tetap kan. Lalu yang besar ini kita samain kayak yang ini, dari yang minimal ini kita cari lagi 20 sama 4, itu yang besar, yang 20 kan yang maksimal, maka 20 yang akan di sini gitu, yang besar di indeks terakhir, yang kecil di indeks pertama. Lalu itu juga berlaku untuk yang iterasi kedua. 10 4 7 12 4, ini kayaknya nggak ada yang berubah ya di indeks di iterasi kedua, kayaknya tetap kayak yang di maksimal ini. Coba kita lihat ke iterasi yang ketiga, 1 2 4, oh ini ya, 5 sama 4 berubah, ketuker ya kayak gitu. Lalu yang bawahnya bakalan juga maksimal, cari yang lebih besar, ini 10 ya, 10 nya berubah ketuker sama 7 kayak gitu. Bawahnya juga bakalan kayak gitu.
Untuk penjelasan modul 4 mungkin cukup segitu aja. Kalau ada salah ya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.